Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Memakai masker ketika keluar rumah, kemudian mencuci tangan ketika kita selesai melakukan beraktivitas di luar, kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan juga melakukan olahraga dengan teratur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang PDTO, yaitu pekerjaan dasar teknik otomotif, dengan submateri adalah alat ukur mekanik, yang mana alat ukur mekanik ini akan selalu kita gunakan ketika kita melakukan pekerjaan bengkel, yaitu servis berkala dan servis kendaraan yang lainnya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Oke, pada pembelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO, siswa teknik bisnis sepeda motor dituntut untuk mampu memahami tentang alat ukur mekanik, sekaligus harus bisa melakukan pengukuran dan membaca alat ukur tersebut dalam aplikasinya sebagai seorang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan materi ini agar kalian semua bisa melaksanakan proses pengukuran menggunakan alat ukur mekanik ketika kalian menjadi seorang mekanik. Oke. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, akan saya sampaikan dulu macam-macam alat ukur otomotif yang harus kalian pahami. Ya, yang pertama ada alat ukur mekanik yang nanti hari ini akan saya bahas. Kemudian yang kedua ada alat ukur pneumatik. Kemudian yang ketiga ada alat ukur putaran. Dan yang keempat ada alat ukur elektrik atau elektronik. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan khusus membahas tentang alat ukur mekanik saja. Apa saja alat ukur mekanik? Nah, di sini ada beberapa macam alat ukur mekanik yang harus kalian ketahui. Ya, yang pertama ada mistar baja. Ada mistar baja. Seperti apa bentuknya mistar baja? Seperti ini. Ya, jadi ini disebut dengan mistar baja. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalian gunakan untuk membuat garis tepi, untuk menggambar garis, dan lain sebagainya dalam pembelajaran yang lain. Ada juga yang terbuat dari materialnya plastik. Kalau ini materialnya adalah baja. Ini digunakan ketika kalian melakukan proses servis berkala pada sepeda motor. Contohnya digunakan untuk mengukur jarak main bebas pedal rem dan juga jarak main bebas rantai. Ya. Kemudian alat yang kedua yaitu Fuller gauge. Ya, tulisannya Fuller gauge, tapi di sini membacanya adalah Fuller gauge. Yang seperti apa alatnya? Ini adalah disebut dengan Fuller gauge. Ya, bentuknya seperti cutter atau silet. Ya, bentuknya hampir seperti silet. Seperti ini. Ini adalah satu set Fuller gauge dengan berbagai ukuran. Kemudian yang ketiga adalah vernier caliper. Vernier caliper ini biasa juga disebut dengan jangka sorong atau mistar geser. Ya, seperti apa bentuknya? Seperti ini. Ini adalah vernier caliper atau disebut dengan jangka sorong atau mistar geser. Kenapa disebut mistar geser? Karena dia bisa bergeser.
geser seperti ini. Ya. Kemudian alat yang ketiga disebut dengan mikrometer. Seperti apa alatnya? Nah, ini adalah mikrometer. Ya, jadi mikrometer ini ada berbagai macam ukuran. Nanti akan saya jelaskan secara detail di penjelasan berikutnya. Kemudian ada dial gauge atau biasa disebut dengan dial indikator. Yang seperti apa alatnya? Bentuknya seperti jam, ya, seperti jam atau seperti kompas atau stopwatch. Jadi bentuknya seperti ini disebut dengan dial gauge atau dial indikator. Fungsinya untuk apa, cara penggunaannya bagaimana, akan saya sampaikan berikutnya. Dan yang terakhir adalah silinder gauge. Silinder gauge atau biasa disebut dengan dial bore gauge atau dial bore indicator. Nah, bagaimana alatnya? Ini adalah kotaknya, jadi ada satu set alat di dalamnya. Nah, seperti ini ya alatnya. Untuk pembacaannya dia hampir sama dengan dial indikator atau memang dia menggunakan dial indikator. Jadi dial indikator ini dia digunakan kalau berdiri sendiri disebut dial indikator, tapi kalau sudah satu set seperti ini maka dia disebut dengan dial bore indikator atau silinder gauge. Fungsinya untuk apa? Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mistar baja, dimulai dari mistar baja, bentuknya seperti itu. Gambarnya, ya, ini adalah mistar baja. Kemudian fungsinya adalah untuk mengukur gerak bebas atau free play pada komponen motor. Ya, untuk mengukur gerak bebas atau free play pada komponen motor. Contohnya apa saja? Ada gerak bebas pedal gas, kemudian gerak bebas kopling, gerak bebas rem. Cara penggunaannya, memilih mistar baja yang sesuai untuk dipergunakan, kemudian menggunakan mistar pada pengukuran sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Jadi mistar bajanya nanti akan diletakkan di sebelah sini, kemudian kita akan mengukur jarak bebasnya handle rem ini, mulai dia sebelum ditekan sampai dengan ditekan ukurannya berapa. Akan kita lihat pada mistar geser, mistar bajanya ya. Jadi nanti berapa ukurannya kita samakan dengan spesifikasi pada buku manual. Ini contohnya seperti ini. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Yang kedua adalah fuller gauge. Ya, bentuknya seperti ini, seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Di dalam fuller gauge-nya pada tiap lembarnya itu selalu ada ukurannya seperti ini. Ada 0,05, ada 0,10, ada 0,20, ada 0,30 dan seterusnya. Ya. Setiap lembarnya pasti ada ukurannya. 0,05 di sini artinya adalah 0,05 mm. Ya, dalam satuan milimeter. Artinya ketebalannya adalah 0,05 mm. Nah, fungsinya untuk apa? Adalah alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur suatu celah. Ya, untuk mengukur suatu celah. Contohnya yaitu ada celah katup, ada celah platina. Jadi pada servis kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4, ada proses yang disebut dengan menyetel celah katup atau klep.
Ya, lah untuk menyetel celah katup atau klep ini kita harus mengetahui berapa celah standarnya, ukuran celah standarnya berapa, kita bisa lihat di buku manual. Kemudian nanti akan kita cari fuller yang sesuai ukurannya dengan spesifikasi yang ada di buku manual, kita sematkan di antara celahnya itu, kemudian baru kita setel, sehingga ketika fullernya diambil maka celah dari katupnya itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam buku manual. Itu ya. Ini di sini disebutkan bagaimana cara memilih tebal fuller yang akan digunakan, ya. Jadi penggunaannya kita memilih dulu tebal fuller yang akan digunakan, kemudian menyisipkan di antara celah benda yang akan diukur. Ukuran fuller ada bermacam-macam, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pada tiap lembarnya itu ada ukurannya, sudah tertulis angkanya, walaupun tidak ditulis satuannya, tapi di sini kita menggunakan satuannya yaitu milimeter. Mulai dari 0,04 sampai dengan yang paling tebal adalah 1 mm. Ya, nanti kita memilih tebal yang mana yang sesuai dengan celah yang akan kita ukur. Kita pilih salah satu. Ya. Alat yang ketiga disebut dengan mistar geser atau vernier caliper. Ya, atau biasanya kalau di bengkel disebutnya dengan jangka sorong. Jangka sorong, nama lainnya adalah jangka sorong. Ya, fungsinya ada beberapa fungsi dalam mistar geser ini. Diantaranya adalah mengukur diameter luar dari suatu benda. Mengukur diameter luar dari suatu benda, kemudian mengukur diameter dalam suatu benda. Jadi tidak hanya diameter bagian luar saja, tapi juga diameter bagian dalam. Kemudian untuk mengukur kedalaman suatu benda. Satuan yang dipergunakan ada satuan milimeter, ada satuan inci. Jadi pada alat ukurnya ini nanti ada menggunakan satuan milimeter, yaitu yang bagian bawah. Bagian bawah ini, skala bagian bawah ini menggunakan satuan milimeter, sedangkan skala yang atas itu menggunakan satuan inci. Nah, disebut alat ukur sebaguna karena pada penggunaannya dia digunakan untuk mengukur 3 bagian tadi, ya, bagian dalam, bagian luar, dan kedalaman. Bentuknya seperti ini. Nah, bagian-bagiannya kalian juga harus bisa mengenali bagian-bagian dari jangka sorong ini. Dimulai dari yang nomor 1 disebut dengan offset jaws, yaitu atau disebut dengan rahang tetap, ya. Jadi ini disebut dengan rahang tetap. Kemudian fungsinya adalah untuk mengukur bagian luar. Jadi offset jaws ini karena offset maka dia mengukur bagian luar. Di sini ada rahang tetap, di sini ada rahang geser. Ya, jadi dia bisa digeser. Kemudian ada inside jaws, yaitu bagian tanduknya. Kalau ini bagian rahang, ini bagian tanduk. Ini disebut inside. Kenapa inside? Karena dia digunakan untuk mengukur bagian dalam. Kalau yang ini mengukur bagian luar, kalau yang ini mengukur bagian dalam. Kemudian ada deep bar, yaitu mengukur kedalaman yang mana? Yang ini, ekornya. Jadi pada bagian ekornya itu dia digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Kemudian ada step, ya, yaitu untuk mengukur ketinggian. Nah, jadi dalam penggunaannya kalau kedalaman mistarnya posisinya adalah ekornya di bawah. Ketika dia ditarik seperti ini, nah, maka bagian ekor inilah nanti yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Tapi kalau untuk mengukur ketinggian, maka kita balik penggunaannya.
Jadi kita paskan seperti ini, baru nanti kita tarik. Nah, jadi nanti akan tahu tingginya berapa. Tinggi dari suatu benda berapa. Ya. Kemudian ada skala utama. Ya. Jadi dia memiliki dua skala. Skala utama yaitu yang di bagian pada rahang tetapnya atau pada bagian badannya, ini ada skala, terdapat skala, maka ini disebut dengan skala utama. Ya, di sini disebutkan skala utama yaitu skala dia menunjukkan nilai angka nominal. Sementara yang nomor 6 ini disebut dengan skala Vernier atau skala geser. Dia menunjukkan angka desimal sebagai ketelitian hasil ukurnya. Jadi pada alatnya ketika kita melakukan pergeseran seperti ini, ada skala yang berada di badan dari vernier kaliper ini. Ya, ada skala di sini, maka skala ini disebut dengan skala tetap. Ya. Sementara skala yang berada pada badan yang bisa bergeser ini disebut dengan skala geser atau skala Vernier. Skala tetap ini adalah skala utama dalam angka nominal, nilainya angka nominal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau skala geser ini adalah angka desimalnya, komanya. Misalnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,15, 0,45 dan seterusnya, komanya. Sehingga nanti kita jumlahkan antara skala utama dan skala Verniernya. Ya, baru kita mendapatkan hasil pengukuran yang teliti. Oke, sampai di sini saya harap anak-anak bisa memahami tentang alat ukur mekanik yaitu berupa jangka sorong. Kalau sudah, kita bisa belajar tentang cara membacanya, cara pembacaan jangka sorong. Ya, di sini ada skala utama, kemudian di bagian yang bergeser disebut dengan skala geser atau skala Vernier, desimalnya. Ya, cara membacanya adalah ketika kalian melakukan pengukuran, setelah melakukan pengukuran, maka kalian harus membaca skala utama yang terbaca. Skala utama yang terbaca adalah skala yang terletak di sebelah kiri dari angka 0 skala geser. Jadi sebutkan baca skala utama dengan membaca garis angka 0 skala Vernier terletak pada ruas atau garis keberapa di skala utama. Ya. Contohnya di sini skala geser, 0-nya skala geser itu terdapat pada garis antara 40 dan 41. Jadi ini 40, ini 41. Maka yang terbaca skala utamanya adalah garis yang berada sebelum angka 0 atau di sebelah kirinya 0, yaitu yang terbaca adalah 40. Maka di sini kita tuliskan angka nominalnya atau skala utamanya adalah 40,00. Kemudian untuk angka desimalnya berapa skala ketelitiannya? Yaitu baca skala Vernier dengan membaca garis keberapa dari skala Vernier yang paling lurus dengan garis skala utama. Jadi karena di sini garis dari skala Vernier itu ada banyak,
maka kita cari garis-garis ini yang paling lurus dengan garis pada skala utama, yaitu skala yang ada di atasnya. Berapa di sini? Angka berapa? 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. Nah, di sini sudah terlihat bahwa garis di 2,5 itu paling lurus dengan garis yang ada pada skala utama atau skala yang ada di atasnya. Maka karena satu stripnya ini nilainya 0,05, sehingga kita membacanya adalah 0,25. Jadi ini 0,00, ini 0,05, ini 0,10, ini 0,15, 0,20, dan ini adalah 0,25. Maka ketika kita sudah mengetahui angka nominalnya 40,00, angka desimalnya atau angka Verniernya adalah 0,25, kita jumlahkan. Berapa hasil pembacaan dari Vernier ini? Yaitu 40,25 dalam satuan milimeter. Dalam satuan milimeter. Oke, sampai di sini saya harapkan anak-anak bisa memahami dengan baik fungsi dari Vernier kaliper, kemudian bagian-bagian dari Vernier kaliper, dan juga cara pembacaannya. Cara penggunaannya nanti akan saya jelaskan berikut ini. Oke anak-anak, jadi setelah kalian melihat atau menyimak materi dari alat ukur mekanik tentang jangka sorong yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu, maka kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pengukuran ketebalan dari suatu benda, diameter dalam dari suatu benda, dan juga kedalaman dari suatu benda. Ya, tolong disimak baik-baik. Oke, yang pertama, alat yang kita butuhkan jelas yang pasti adalah jangka sorong atau Vernier kaliper. Kemudian benda yang akan kita ukur, yang saya siapkan ada kampas kopling. Ini nanti akan kita ukur ketebalannya. Kemudian yang kedua adalah silinder blok. Jadi untuk silinder blok ini nanti kita akan mengukur diameter dalam dari silindernya dan juga kedalaman dari silinder tersebut. Oke, yang pertama saya akan melakukan pengukuran terhadap kampas koplingnya. Jadi di sini kampas kopling memiliki ruas-ruas seperti ini, ya. Jadi ketika kita melakukan servis pada kampas kopling, maka kita akan mengukur berapa ketebalan kampas kopling ini menggunakan jangka sorong yang nantinya akan kita samakan atau kita sesuaikan dengan spesifikasi yang ada di buku manual. Nah, untuk penggunaan jangka sorong sendiri, sebelum kita gunakan maka kita lihat dulu apakah jangka sorong ini presisi atau tidak. Caranya adalah dengan melihat rahangnya. Rahang ini harus rapat, kemudian kita terawang pada tempat yang terang. Seperti ini. Perhatikan. Kita terawang pada tempat yang terang seperti ini. Jika rahang ini tidak ada celah, maka jangka sorong ini baik kondisinya dan siap untuk digunakan. Oke, karena jangka sorongnya sudah dalam kondisi baik, maka berikutnya kita akan mengukur ketebalan dari benda ukur ini. Kita akan mengukur ketebalan dari kampas kopling, kita buka penguncinya, kemudian kita masukkan jangka sorongnya dengan posisi sedikit miring ya, supaya rata. Benda ukur ini dalam posisi rata di rahang jangka sorong. Kalau sudah, maka kita kunci.
kita kunci, walaupun nanti benda ukurnya terlepas, itu si rahang ini sudah tidak bergeser lagi. Jangan lupa mengunci. Setelah itu kita baca jangka sorongnya, ya, ukuran dari jangka sorong ini kita baca 0 pada skala Vernier. 0 pada skala Vernier ini terletak di antara strip keberapa dan keberapa. Maka skala utama yang dibaca adalah strip yang berada di sebelah kirinya 0. Dan skala nonius yang terbaca adalah nanti ada garis yang paling lurus dengan ruas yang ada di atasnya, yang ada di skala utama. Oke, saya akan mencoba membaca, kemudian nanti akan saya tuliskan di papan tulis. Perhatikan, karena 0 ini berada di antara strip ketiga dan strip keempat, maka skala utama yang kita baca adalah yang ada di sebelah kirinya 0, yaitu 3,00. Dan strip yang lain di skala noniusnya atau skala Verniernya yang lurus dengan garis di atasnya adalah strip setelah 0. Satu strip ini nilainya adalah 0,05. Sehingga kita tulis skala nonius atau skala Verniernya adalah 0,05. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 3,05 mm. Sehingga ketebalan dari kampas kopling ini adalah 3,05 mm. Berikutnya kita akan mengukur diameter dalam dari silindernya, ya. Untuk mengukur diameter dalam dari silinder yang kita gunakan adalah tanduknya. Jadi bagian atas dari Vernier kaliper ini untuk mengukur diameter dalam dari sebuah silinder atau sebuah benda ukur. Caranya seperti ini. Kita masukkan tanduk ini di silinder blok, di dalamnya silinder blok. Jika sudah mencapai posisi rapat seperti ini tanduknya, maka penguncinya akan kita setel, kita kunci, baru kemudian kita melakukan pembacaan. Cara pembacaan sama dengan cara membaca ketebalan dari benda tadi. Ini adalah cara mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Berikutnya, yang ketiga, kita akan mengukur kedalaman dari sebuah benda. Yang kita gunakan adalah bagian ekor. Bagian ekor dari jangka sorong. Ya. Caranya kita paskan posisi pangkal dari ekor ini pada benda. Kemudian kita tarik rahang gesernya sampai menyentuh bagian dasar benda. Setelah itu kita kunci. Kalau sudah demikian, baru kita baca hasilnya. Cara pembacaan tetap sama dengan cara pembacaan ketebalan dari benda. Begitu cara melakukan pengukuran dan pembacaan jangka sorong. Mudah-mudahan
kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Semangat belajar, stay di rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.